ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul adzim. Para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin jemaah maghrib rahimakumullah wa akramakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini, walaupun hujannya lumayan deras tadilah, tapi dengan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala luangkan waktu kita, Allah melapangkan dada kita, Allah yang mengayunkan tangan juga melangkahkan kaki kita sehingga kita bisa berangkat dari rumah kita masing-masing untuk menghadiri panggilan Allah, memenuhi undangan Allah, sholat maghrib secara berjamaah. Sholat ini adalah kewajiban kita, perintah Allah, bukti penghambaan kepada Allah. Sedangkan berjamaah adalah cara sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melanjutkan hadis yang belum selesai kemarin lah. Jadi suci adalah bahagian dari iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah, alhamdulillah juga dua-duanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah nur. Berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Was-shadaqatu burhanun. Ini masih melanjutkan hadis yang lalu ya. Sedekah adalah bukti kata Nabi. Bukti apa itu? Pertama, hujjatun ala imanin. Sedekah itu pertama sebagai bukti, sebagai hujjah bahwa kita ini betul-betul beriman. Orang yang beriman itu kan orang yang yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berjanji melalui lisan nabinya bahwa dengan sedekah itu rezeki Allah tambah, tidak berkurang kan. Bukti keyakinannya maka dia sedekah. Wa qila ala annahu laisa minal munafiqin. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa sedekah itu sebagai bukti bahwa orang yang bersedekah itu bukan orang munafik. Kemudian waqila ala hubbihi lillahi wa rasulihi. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa sedekah itu adalah bukti kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya. Allah nyuruh sedekah, Rasul juga menyuruh sedekah, maka dia sedekah, melaksanakan perintah Allah, menunaikan perintah Rasulullah, bukti kecintaan dia kepada Allah dan Rasulnya tadi itu. Wakila ada juga pendapat burhanun lahu yaumal qiyamati
bahwa sedekah itu adalah bukti bagi dia kelak di hari kiamat, idza su'ila an malihi fima anfaqahu, apabila nanti pada hari kiamat dia ditanya tentang hartanya, harta kamu itu dibelanjakan untuk apa, diberikan ke apa, digunakan untuk apa. Maka dengan dia bersedekah tadi itu jadi bukti di hadapan Allah bahwa dia mengatakan, ya qulu tasaddaqtu bihi, aku sedekahkan hartaku itu ya Allah. Jadi ada bukti nanti di hari kiamat itu bahwa harta yang Allah titipkan, harta yang Allah pinjamkan kepada dia itu oleh dia disalurkan sesuai perintah Allah. Sedekah membantu fakir miskin yang tidak mampu, gitu kan, menyantuni anak yatim piatu. Cuman kata-kata sedekah itu ada yang arahnya itu ke zakat, berarti hukumnya wajib. Satu contoh ayat yang berbunyi innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah itu lil fuqara wal masakin. Artinya ayat yang menjelaskan tentang bahwa zakat itu diserahkan kepada 8 golongan. Nah, itu kan menggunakan kata-kata sedekah itu. Kata-katanya, kalimatnya kalimat sedekah, tapi arahnya zakat yang wajib. Iya. Ada juga sedekah yang memang sunnah, seperti itu. Kalau sedekah yang arahnya itu kepada zakat itu dalam 5 jenis harta, termasuk diantaranya binatang ternak, sapi, kambing, onta, begitu. Kemudian emas dan perak, kemudian buah-buahan, anggur dan korma, biji-bijian, kayak gandum, padi, jagung yang menjadi makanan pokok, begitu. Iya. Zakat fitrah misalnya, itu ada 5 macam jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Itu dalam hal kemana mengeluarkan zakatnya, kepada siapa memberikannya, Allah menggunakan kata-kata sedekah. Tapi yang kita bicarakan di sini lebih mengarah kepada sedekah sunnah, begitu. Yang kalau kita sedekah, fadilahnya, keutamaannya, keistimewaannya banyak. Kalaupun tidak sedekah, tidak berdosa juga. Akan tetapi di samping tidak dapat pahala sedekah, ya kita akan dapat ancaman sebagai orang yang pelit. Dan ada ancaman-ancaman yang lain bagi orang yang punya harta tapi tidak mau bersedekah, seperti itu. Makanya di sini dikatakan bahwa sedekah itu hujah nanti di hari kiamat itu. Jadi bukan hanya untuk di hari kiamat, bukan hanya untuk di hari akhirat, untuk dalam dunia juga manfaatnya sedekah itu. Seperti hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang sedekah itu kan, as-sedekah tudfi'u ghadabar rabbi, tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu meredam kemurkaan Allah. Iya, kemarahan Allah. Kalau kita balik ini, orang yang pelit gak mau sedekah, ya Allah gak suka sama dia.
Tanda-tanda orang yang disukai oleh Allah itu sedang bersedekah. Ketika orang itu pelit gak mau sedekah, Allah gak suka sama dia. Iya, karena manusia itu kan diciptakan oleh Allah sebagai khalifah kan? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah huwa alladzi ja'alakum khala'ifa fil ard. Allah menjadikan kamu wahai manusia khalifah di muka bumi. Khalifah itu apa? Secara umum orang mengartikan, memaknai, memahami khalifah itu pemimpin. Tapi jauh lebih mendasar, khalifah itu adalah wakil Allah, begitu. Wakil Allah untuk menerapkan sifat-sifat jamalnya Allah. Allah itu kan punya sifat jalal, jamal, tahar, kamal. Sifat jamal ini sifat yang bagus, sifat yang baik, sifat yang indah-indah yang dimiliki oleh Allah. Nah, untuk memazharkan, untuk menampakkan, untuk memperlihatkan sifat baik, sifat bagusnya, sifat jamalnya Allah tadi, maka Allah ciptakan manusia sebagai khalifah. Ini fungsi khalifah itu memazharkan, menampilkan, mewujudkan sifat-sifat indah yang Allah miliki. Nah, satu contoh kan, Allah itu kan senang bersedekah tuh. Hari-hari kita diberi makan, diberi minum, iya. Orang yang sholat, yang gak sholat, yang ke masjid, yang gak ke masjid, orang yang baca Quran, orang yang main domino, pokoknya oleh Allah diberi makan, diberi minum, diberi angin, diberi sehat, seperti itu. Suka memberi, sifatnya Allah itu kan suka memberi. Makanya kita sering doakan, Rabbana hablana, ya Allah berikan kepada kami. Allahumma rizukna, ya Allah berikan rezeki kepada kami. Allah suka memberi. Yang lapar diberi makan, yang haus diberi minum, yang sakit diberi sehat. Maka fungsi manusia sebagai khalifah menerapkan sifat itu, suka memberi, begitu. Ini fungsi khalifah, menerapkan sifat jamal, sifat indahnya Allah itu, termasuk sifat suka memberi. Makanya ketika orang suka memberi, suka sedekah, Allah senang, Allah cinta, Allah sayang kepada dia. Kenapa? Karena itu sifatnya Allah, itu kebiasaan Allah, diikuti oleh manusia. Senang Allah tuh, senang Allah. Nah itu fungsi khalifah itu kan di situ. Ya termasuklah di antara fungsi khalifah itu kan, seperti Allah ini Maha Pengampun, Al-Ghafur, Maha luas ampunannya, Al-Ghaffar, Maha Pemaaf, Al-Afu. Maka fungsi manusia sebagai khalifah menerapkan sifat pemaafnya Allah tadi. Siapapun yang berbuat salah, sebelum orangnya minta maaf, dia sudah beri maaf duluan. Nah, seperti Allah punya sifat As-Sattar, Maha menutupi. Kita ini banyak dosa, banyak keburukan, banyak aib, banyak kesalahan, banyak maksiat, banyak mungkarat. Tapi ditutupi oleh Allah itu aib, kejelekan, keburukan, kesalahan kita itu. Yang seandainya aib kita, kejelekan kita, keburukan kita, kesalahan kita, kekurangan kita ini umpama dibuka oleh Allah, ditampakkan oleh Allah di hadapan manusia-manusia ini, nggak berani keluar rumah kita. Saking malunya kita dimuliakan, kita dipuji, kita dihormati, kita disanjung. Itu semua karena aib kita, keburukan kita ditutupi oleh Allah. Allah tampakkan aib kita di tengah-tengah umat. Nggak ada orang yang memuliakan kita, menghormati kita, menyanjung kita. Nah, fungsi manusia sebagai khalifah untuk itu.
Allah saja menutupi aib kejelekan keburukan hambanya. Masa sesama manusia kita nggak mau menutupi kejelekan orang lain, menutupi aib dan kesalahan orang lain? Jadi fungsi khalifah itu. Nah, kita kembali, termasuk Allah Maha Pemurah, manusia sebagai khalifah mesti pemurah. Allah suka memberi, manusia fungsi sebagai khalifah mesti suka memberi, sehingga dia dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah Allah cinta, Allah sayang, itu sudah Allah nggak akan murka lagi kepada dia, nggak akan marah lagi kepada dia. Makanya Nabi katakan tadi, sedekah meredam kemurkaan Allah. Banyak masalah, banyak problem di dalam kehidupan, di antara jalan keluar menyelesaikan masalah itu banyak-banyak bersedekah. Bisa jadi masalah yang datang menimpa kita bertubi-tubi tak kenal henti, itu karena kesalahan kita yang begitu banyak, karena marahnya Allah kepada kita. Sedekah, hilanglah marah Allah, masalah pun diselesaikan oleh Allah. Berarti sedekah ini solusi, jalan keluar mengatasi segala masalah. Ada juga as-sadaqah tadfa'ul bala, bahwa sedekah itu menolak bala. Indonesia bahkan dunia ini kan rentan dengan bala dan musibah, bencana di mana-mana, macam-macam bentuknya bencana, macam-macam bentuknya bala musibah itu. Untuk menolak itu adalah dengan banyak-banyak bersedekah. Orang-orang kaya di Indonesia ini banyak. Kalau betul-betul mau sedekah, zakat yang wajib dikeluarkan, infaknya dikeluarkan, sedekahnya disalurkan ke arah yang betul, mungkin gak ada orang yang terlalu melarat di Indonesia ini. Iya, kita tuh kadang-kadang perputaran uang itu dari orang kaya ke orang kaya juga. Orang miskin itu kadang-kadang nggak sempat dapat jatah gitu. Kadang-kadang seperti itu. Satu contoh misalnya antar pejabat misalnya gitu kan. Saya minta maaf ini tidak menyebutkan ini itu tidak. Tapi kan sudah menjadi kebiasaan umum di mana-mana. Iya kan? Mau pindah tugas misalnya gitu kan, adakan acara perpisahan, itu sebelum pindah ke tempat lain itu banyak dapatnya itu. Iya, dari kantor ini ngasih, instansi ini ngasih, pengusaha ini ngasih, perusahaan ini ngasih. Bahkan kadang-kadang tuh bukan ketika pindahnya, berpisahnya, baru mau datang. Maaf, misalnya kita ambil salah satu contoh lah. Wallahu a'lam, ini benar apa tidaknya begitu kan? Tapi kan ceritanya begitu. Benar apa tidaknya wallahu a'lam. Satu contoh misalnya, Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat ini mau pergantian Kapolres misalnya. Ya, mudah. Sekian bulan, sekian minggu udah diketahui Kapolres yang mau datang ini siapa. Kapolres baru di Kota Waringin Barat itu belum sempat kerja, dia di Pangkalan Bun ini sudah ngalir tuh. Mungkin sudah dapat mobil, mungkin sudah dapat amplop, mungkin sudah dapat. Wallahu a'lam bener apa tidaknya gitu lah. Wallahu a'lam. Karena orang-orang yang berkepentingan kan bikin usahanya aman, mulus, nggak ada masalah. Maka sebelum datang ini kasih duluan.
ada Kapolres kah, Kapolda kah, Kapolri kah misalnya, repot kalau mau digituin begitu lah. Itu merusak institusi itu. Repot. Tapi mudah-mudahan yang ada di Palangu, yang ada di Kalteng, yang ada di Indonesia ini, mudah-mudahan nggak ada aparat kita yang begitu gitu. Mudah-mudahan nggak ada. Kalaupun ada mungkin 1-2 aja lah, kayak Sambo misalnya gitu kan. Yang lainnya enggak, yang lainnya bagus-bagus semua insya Allah. Yang lain bagus-bagus semua, karena memang udah begitulah fitrahnya itu. Ada yang baik, ada yang jelek. Tapi kita nggak bisa kita vonis semua jelek, nggak bisa. Tetap ada yang baiknya, dan kita berkeyakinan yang baik lebih banyak lagi daripada yang jelek itu. Seperti itu. Jadi perputaran uang itu Allahu Akbar, dipakai untuk nyuap, dipakai untuk nyogokkan. Umpama uang dipakai untuk nyogok, untuk nyuap, dipakai untuk hal-hal yang haram, itu sedekahkan kepada fakir miskin. Coba yang belum punya rumah, buatkan rumah. Misalnya itu loh, anaknya yang mau kuliah, mau mondok, gak ada biaya, bantu biaya kuliahnya. Cerdas ke depan anak-anak Indonesia ini. Tapi kan kadang-kadang akhir zaman ini milih-milih. Ada acara misalnya pesta-pesta, yang punya pesta orang kaya, yang diundangnya orang-orang kaya juga, yang miskin gak diundangnya. Karena kalau orang kaya nanti menghadiri undang amplopnya tebal tuh. Kalau yang miskin menghadiri undang mungkin 10.000, 20.000 amplopnya itu. Itu kalau yang buat pesta tujuannya untuk mencari duit. Iya, ini kan. Tapi tidak semua seperti itu, tidak semua seperti itu. Tapi nggak bisa kita ingkari, bukti di lapangan ada yang begitu. Gitu. Allah Akbar. Lah kalau sudah begitu keadaan, bala datang, musibah bencana terjadi begitu. Maka untuk menolak bala musibah bencana tadi, sedekah. Yang kaya sedekah, yang miskin pun gak mau kalah, sedekah juga. Sesuai dengan kemampuan kan? Sesuai dengan kemampuan. Ada juga hadis Nabi, dawu mardhatun bisadaqah, obatilah penyakitmu dengan bersedekah. Dan harus yakin ma yang kusumalun bisadaqatin, kata Nabi, harta yang disedekahkan itu enggak akan berkurang. Tidak, bal yazdad. Justru harta sedekah itu akan bertambah terus bertambah. Makin banyak sedekah, makin banyak ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan manusia ini kadang-kadang itu masih ragu-ragu, apa betul, apa iya. Orang-orang dulu sudah membuktikan, makin banyak dia bersedekah, makin banyak datangnya, makin pemurah dia kepada hamba Allah, makin pemurah juga Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Sedekah lagi. Bagus kita rutinkan, kita istiqomahkan setiap hari sedekah. Bisa banyak alhamdulillah, nggak bisa banyak sedikit. Latihan ikhlas. Memang kita sedekah ini kadang-kadang ada masa-masanya ikhlas, betul-betul tujuannya ingin membantu, meringankan beban orang, menyelesaikan masalah orang, betul. Tapi kadang-kadang ada masa-masanya sedekah tadi itu hambar rasanya itu. Maka untuk latihan ikhlas dalam sedekah itu, supaya di antara sekian banyak yang kita sedekahkan itu ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terus lagi dan lagi. Kita nggak tahu sedekah kita yang mana yang ikhlas
ikhlas betul di hati yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu tuh. Maaf nih saya ulang, saat kita sedekah nih, memang ada masanya kadang-kadang hati ini tulus betul-betul ikhlas. Tapi kadang-kadang ada masanya di hati itu kayak rasa hambar begitu. Atau mungkin karena sesuatu hal bukan semata-mata tulus karena Allah. Kadang-kadang ada begitunya. Makanya jangan bosan, jangan jenuh, jangan capek, jangan kapok, terus sedekah lagi. Sedekah lagi, sedekah lagi, sedekah lagi. Di antara sekian banyak sedekah kita, satu wajah yang Allah terima cukup sudah itu tiket untuk masuk ke dalam surga itu. Nah, kita nggak tahu sedekah kita yang mana yang diterima oleh Allah nih, kita nggak tahu. Nggak tahu. Nah, supaya Allah terima, syukur semua sedekah kita Allah terima. Nah, kalaupun tidak semuanya, ya mudah-mudahan ada sekian kali yang Allah terima. Makanya kalau istilah kita itu mancing ya. Kalau mancing itu kan satu aja mata pancingnya itu, kailnya itu. Kami di Kalimantan Barat itu ada namanya najo. Entah kalau bahasa Pangkalan dunia, kalau dulu masa kecil saya, orang tua saya itu kan petani juga, pedagang juga, semeraut lah kerja juga. Jadi kan punya sawah begitu. Masa kecil sering saya ikut orang tua ke sawah. Jauh dari rumah itu, naik sepeda hotel kan. Sepanjang jalan itu kan sungai itu, pinggir jalan itu sungai. Nah, di sungai itu banyak orang-orang masang pancing. Saya kan sering itu masa kecil tajo kalau bahasa kami itu. Jadi nggak dipegang tidak, cuma ditaruh di pinggir-pinggir sungai itu. Berapa 10-20 biji mata pancing itu kan, kasih joran pakai apa, bambu kecil itu, tancapkan di mana di pinggir sungai itu 1, 2, 3, 10 biji, 20 biji, kasih umpan. Umpannya nggak tanggung-tanggung dulu tuh, kodok. Ingat betul saya, kodok umpannya itu. Sebelum itu cari kodok dulu, karena yang diincar ini ikan-ikan besar, haluan, toman, nah gitulah. Ikan besar-besar yang diincar itu. Nah, zaman dulu ikan masih banyak, sekarang subhanallah. Nah, jadi cari kodok dulu, begitu. Nah, kalau kebesaran perutnya dipotong, bisa potong 2, potong 3, taruh di kail tadi, mata pancing. Pasang. Biasanya itu pagi baru datang tuh pasang tuh sawah tuh. Petang begitu mau pulang, lihat satu-satu. Tetap dapat ikan itu, tetap dapat. Tapi jarang semuanya, Pak. Semua mata pancing itu ada ikannya jarang. Kalau kita pasang mata pancing itu 20, 10 ekor dapat sudah alhamdulillah. Dapat 2-3 ekor pun alhamdulillah. Tapi kalau kita hanya 1 kail aja, itu untung-untungan bisa dapat, bisa enggak. Nah, kita sedekah itu seperti itu. Kita beramal itu seperti itu. Kalau kita nih beramal cuma sekali, untung-untungan. Tambah lagi ada riyaknya, ada pamernya, udah. Tapi kalau kita beramal sering kita sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Di antara sekian banyak sholat kita itu tetap ada yang diterima oleh Allah. Puasa lagi, puasa lagi, puasa lagi. Di antara sekian banyak puasa ada yang Allah terima itu. Baca Quran lagi, baca Quran lagi, zikir lagi, istighfar lagi, sholawat lagi, duduk di pengajian lagi. Begitulah dengan sedekah tadi. Sedekah lagi, sedekah lagi, sedekah lagi, sedekah lagi. Di antara sekian banyak, sekian tempat, sekian kali kita bersedekah, tetap ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu modelnya itu. Tiap hari saya itu mewajibkan diri tiap hari sedekah itu. Ya tapi kan sesuai kemampuan lah, sesuai kemampuan. Ada orang yang kelasnya agak tinggi,
Ada juga orang yang ekonominya itu memang agak lemah, tapi dia ingin amalkan sunnah Nabi ini. 100 ribu, 50 ribu, 20 ribu, 10 ribu, 5 ribu, misalnya gitu loh. Paling tidak sama anak-anak kecil lah kita tuh, ngasih bakwan kah, ngasih permen kah gitu. Tapi hari-hari sedekahnya. Nah kalau saya karena punya santri ada 400-an kurang lebih di pondok tuh. Nah, jadi lebih banyaknya ya ke santri begitu. Lebih banyaknya ke santri. Sekali-sekali aja ke luar gitu. Karena emang di pondok sendiri sangat memerlukan anak-anak santri kita itu. Jadi Allah tambah itu. Makin banyak sedekah makin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 kali lipat aja lah sudah alhamdulillah kan. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Satu sedekah 10 kali lipat balasan Allah. Sudah alhamdulillah. Seperti itu. Mau lebih banyak lagi mengutangi orang. Kalau sedekah itu nilainya 10, kalau mengutangi orang itu nilainya lah dapat 18. Dapat 18. Itu waktu malam Isra Mi'raj, Nabi melihat di pintu surga itu sedekah 10, mengutangi orang 18. Lebih besar pahala mengutangi orang ketimbang sedekah tadi. Nanyalah Nabi Jibril, sedekah ini kan membantu orang yang enggak mampu. Iya. Dan enggak kembali. Kita sedekah uang 100 ribu. Uang itu enggak kembali kepada kita lagi kan? Sedekah beras sekarung, beras itu enggak kembali kepada kita lagi. Sementara ngutangi orang itu kan nanti akan sampai tempo, sampai masanya uang itu balik ke kita lagi. Tapi kenapa kok ngutangi orang justru lebih besar pahala, lebih banyak daripada sedekah? Kata Jibril, Muhammad, kalau orang sedekah memberi sesuatu kepada orang miskin, bisa jadi orang itu sudah punya. Misalnya kita sedekah beras, mungkin di rumah dia sudah punya beras. Kita sedekah gula, ya mungkin dia sudah punya. Kita kasih duit, mungkin dia juga sudah punya duit. Tapi karena kita mau berbagi, mau menerapkan sifat Allah pemurah pemberi tadi, tetap dapat nilai 10. Nah, sementara ngutangi orang lebih mahal, lebih banyak pahalanya, dapat 18. Kenapa? Karena orang itu nggak mungkin dia minjem, nggak mungkin orang tuh mau berhutang kalau dia punya. Mempermalukan diri dia kan. Saya ini lagi betul saya ini kepepet. Mau kemana saya? Udahlah saya datang kepada sampean, tolong pinjaminlah, mengutang. Kalau dia ada, dia punya, dia berlebihan, nggak mau dia minjem, nggak mau dia ngutang, dia mau datang ngutang kepada kita tuh karena dia tidak punya. Berarti perlu betul dia itu, kepepet betul, kejepit betul dia datang ngutang kepada kita itu, kita utangi dia. Itu yang membuat pahalanya lebih banyak, lebih besar daripada sedekah tadi itu. Tapi pada intinya semuanya bagus. Cuman saya ini kadang-kadang itu terus terang aja apa adanya saya sampaikan itu. Kadang-kadang ada orang datang berhutang itu saya nggak mau ngutangin, tak kasih semampu saya saja. Karena saya ini kalau hitungan itu udah berapa puluh kali sudah nggak berhitung. Datang Ustaz, perlu betul tolonglah Ustaz sekian, kasih. Ustaz tolonglah, kasih. Gitu. Udah itu hilang beritanya. Daripada hati kita merasa gimana kan? Kalau sampai mangkel, jengkel, dongkol, sakit hati kepada
kepada orang yang nggak bayar hutang, ini kan nggak bagus juga. Dia punya hutang tapi seolah-olah merasa nggak berhutang, nggak mau bayar, dia dosa juga. Daripada itu, udahlah. Saya minta maaf, saya katakan ini seadanya begitu. Tapi jangan dikembalikan. Kecuali kalau memang kita udah tahu lah si fulan, si anu, ini orangnya. Udah nggak kehitung kalau saya terus ulang aja. Ayo tak siasati seperti itu sudah. Siasati seperti itu. Walaupun nggak bisa sejumlah yang dia mau, saya hanya semampunya segini. Mudah-mudahan dia dapat lagi dari teman yang lain. Kadang-kadang begitu saya. Soalnya repot kita nih, kok di hati kita nih, maaf saya ulang nih, orang berhutang sama kita sekian lama kok dia ini seolah-olah nggak merasa nggak pernah apa. Dia kan itu kan fitrahnya manusia. Kadang-kadang di hati ini ada rasa gitu loh. Ini orang kayak nggak tahu. Itu kan bahaya, itu bahaya. Kalau di hati ada mangkel, jengkel, dongkol, sakit hati sama orang nih, ini nggak bagus ini hati ini. Nggak bagus. Nah, orang yang berhutang tapi juga merasa seolah-olah nggak pernah hutang, ada aja kemampuan tapi nggak mau bayar misalnya, begitu. Jadi serba salah memang itu. Allahu Akbar. Nah, tapi kita lihat orangnya lah begitu kan. Kita lihat orangnya. Saya saat-saat tertentu tuh ngutang juga. Pertama kali ngutang di Pangkalan Bun ini tahun 2008 saya. 4 juta untuk melunasi setoran haji saya. Ingat saya itu 2008 mau berangkat haji, uangnya kurang 4 juta ketika itu, ngutang saya. Tapi saya ngomong Pak Haji, saya minta maaf nih, mengembalikannya saya nggak tahu ini. Sebulan setahun 2 tahun nggak apa-apa, kata Pak Haji gitu. Subhanallah, lama belum bisa mengembalikan berapa tahun itu. Masa-masa itu memang masa-masa sulit bagi saya. Uang segitu tuh sudah nilainya besar sekali bagi saya ketika itu. Bertahun-tahun baru bisa bayar. Bayarlah, kembalikan. Enggak tak tambahin, enggak juga. Tak kembalikan sesuai dengan jumlah yang saya pinjam, 4 juta. Diambil oleh orangnya 3 juta. 1 juta untuk pian Ustaz katanya. Ingat betul masa-masa itu. Dan alhamdulillah sejak saya lahir sampai sekarang saya belum pernah pinjam di bank. Alhamdulillah. Kalau kepepet, kejepit betul saya itu pinjam sama manusia, sama kawan aja, sama kawan. Tapi saya nggak jadi sekian bayar. Allahu Akbar. Kita kembali. Jadi dengan sedekah rezeki ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa kita buktikan diri kita sendiri, bahkan kita bisa buktikan dari orang-orang yang selama ini pemurah. Saya lihat ini, saya kan di pesantren Pak, ada 400-an kurang lebih santri kita itu, putra dan putri kita bangun masjid, ya kan, bangun masjid, bangun asrama, lokal belajar, pokoknya banyaklah yang kita ini kan, walaupun tidak secepat tempat lain, tapi kan kita nggak pernah putus tukang untuk kerja lagi gitu kan terus, walaupun pelan-pelan dikit-dikit kita bangun terus. Kita bangun ini kalau menggunakan uang dari uang bulanan santri untuk makan mereka aja nggak cukup. Pesantren kita tuh pendaftaran santri 1 juta kan, 1 juta itu kan kita kasih lemari, kasur, bantal, sudah begitu. Uang makannya per bulan 150.000 aja, 150.000. Nah, tapi tahun ini naik nih, baru tahun ini naik sekarang 200.000 uang makannya. Makan sehari 3 kali, pagi, siang, dan malam. Iya. Biaya gedung, uang bangku, uang listrik semua nggak ada. Pokoknya 1 bulan 150.000. Nah, tahun ini mulai 200.000.
Itulah untuk uang listriknya, itulah untuk apa, beli gasnya. Masa pakai gas berapa? Iya kan? Untuk gasnya, untuk honor ustadznya, berambang, bawang, minyak goreng, semuanya itu aja. Itu pun tidak semua santri yang bayar, tidak semua. Anak yatim yang memang miskin, anak yang memang keluarga gak mampu, free itu, gak bayar. Jadi uang kita itu setiap bulan itu paling banyak 70 juta. Itu sudah paling banyak. Dan sudah dicampur dengan uang masjid. Saya sering sampaikan sama jemaah masjid kita itu, karena masjid ini adanya di komplek pondok pesantren, maka uang infak bapak-bapak di kotak amal masjid ini penggunaannya juga untuk keperluan pondok pesantren. Itu sudah berkali-kali kita sampaikan di sholat Jumat. Jemaah yang sudah pernah mendengar paham sudah. Di uang Jumatan itu terpakai juga untuk pondok. Rata-rata 10 juta per bulan. Rata-rata. Kadang lebih, kadang kurang. Dari 10 juta itu per bulan. Kemudian uang dari bayar bulanan santri itu 50-60 juta. Pokoknya paling banyak 60 juta pemasukan pondok itu. Yang jelasnya gitu, yang jelas selama 1 bulan. Untuk honor ustadznya aja kita sudah hampir 30 juta. Tinggal 40. Itulah untuk listriknya, untuk apa, segala macamnya itu. Beras itu kita 1 bulan 90 karung loh, yang 25 kilo itu habisnya. Jadi untuk beras, tapi ada sumbangan SPBU, alhamdulillah setiap bulannya itu 10 karung SPBU itu. Kadang-kadang juga ada dari dermawan yang lain antar 2 karung, ada yang antar sekarung, tapi paling sedikit setiap bulan itu 70 karung kita beli beras. Jadi untuk apalah kebutuhan hari-hari santri aja nggak cukup itu, nggak cukup, minus gitu. Nah, tapi alhamdulillah dengan kemurahan Allah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu kita bangun terus gitu. Bangun terus. Tiap tahun pokoknya gak ada istirahat. Bukan tiap hari. Sekarang pula tetap kita bangun terus gitu. Kadang-kadang bingung juga dari mana duitnya begitu. Nah, yang jelas seperti bangun masjid, kita perlu ini, perlu itu. Ada kenalan kawan-kawan, Pak kita lagi bangun, gitu Ustaz. Nah gitu kan. Saya lihat orang-orang yang selama ini ketika pondok pesantren kita membangun dan dia berimpak ke pondok pesantren kita itu, orang-orangnya saya ingat. Dan setiap malam, enggak setiap malam, tapi seringkali malam-malam di saat saya sendiri itu saya sebut namanya dalam doa saya. Saya lihat orang-orangnya itu, subhanallah, ini orang ringan tangan, mudah berimpak, ekonominya naik terus itu, naik lagi begitu. Saya tahu orangnya, saya ingat orangnya, sering saya sebut nama-namanya. Si Fulan ya, si Anu ya. Nah, kita mau balas apa? Gak bisa, balasnya dengan doa aja kan. Lah orang yang rajin sedekah ini Allah buktikan naik ekonomi itu. Orang yang rajin berimpak ini Allah buktikan nambah ekonomi itu. Itu baru dalam dunia loh. Belum lagi nanti di hari akhirat berlipat-lipat ganda balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang nanam 1 benih tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai berbuah 100. Artinya 1 berinfak untuk agama 700 kali lipat balasan dari Allah. Ya apa enggak kaya kalau begitu kan? 700 kali lipat balasan dari
Allah Subhanahu wa taala itu. Wa ma anfaqu min shay'in fa huwa yukhlifu. Apa yang mereka infakkan dilipat gandakan oleh Allah. Maka tudha'u lahumul hasanah bisa bi'ati dhu'fin. Kebaikan mereka, infak mereka Allah balas 700 kali lipat. Itu infak. Makanya kalau kita ini ada kelebihan rezeki, berinfak untuk masjid, berinfak untuk musala, berinfak untuk pondok pesantren, berinfak untuk madrasah, TPA, untuk panti asuhan, jangan kita ragu-ragu, yakin aja sudah. Yakin dengan janji Allah, yakin dengan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah lihat ini, terus terang, saya sudah lihat. Ini si A, si B, si Fulan, si Anu yang selama ini saat kita perlu Allah hantar dia datang bantu ini, memberi ini, infak ini. Kelihatan sekarang itu naik lagi, naik lagi, naik lagi. Dalam dunia seperti itu. Ya, sedekah. Kita kembali. Jadi dengan sedekah tadi meredam kemurkaan Allah, dengan sedekah menolak bala, dengan sedekah Allah tambah rezeki kita. Banyak lagi kemuliaan-kemuliaan, keistimewaan-keistimewaan lainnya bagi orang yang mau bersedekah. Dan memang sulit mengalahkan orang yang suka berinfak sedekah, ini sulit. Dulu saya ingat di zaman Rasulullah itu ada sahabat-sahabat yang miskin rame-rame datang kepada Rasulullah. Mereka curhat, ya Rasulullah, zahaba ahlul dusur bil ajr. Orang-orang kaya, orang-orang berduit itu pahalanya banyak. Kami kalah wahai Rasulullah. Kata Rasul, bisa. Iya, mereka sholat, kami sholat, kata orang miskin kan. Mereka puasa, kami juga puasa. Mereka baca Quran, kami juga baca Quran. Mereka ibadah, kami ibadah. Tapi mereka sedekah, kami nggak bisa. Mereka infak, kami nggak bisa. Kami nggak punya duit. Kalah kami. Nabi senyum. Nabi itu kalau sahabat ini merasa kalah dalam urusan agama itu senang begitu. Jadi irinya sahabat ini bukan karena hartanya, tapi karena pahala. Dengan banyak harta itu orang banyak pahalanya. Infak, zakat, sedekahnya itu. Senyum Nabi. Kata Nabi, mau gak aku ajarkan kepada kalian amalan? Kalau kalian amalkan ini, itu orang-orang kaya itu kalah pahalanya dengan kalian. Oh, senanglah mereka. Apa wahai Rasulullah? Kata Nabi, setiap habis sholat 5 waktu, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Tutup terakhir ke 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wah, senanglah mereka begitu kan? Nah, pulang mereka dengan gembira. Kalah orang-orang kaya nih. Begitu habis sholat subhanallah. Berita itu kedengaran sama orang-orang berduit tadi. Ketahuan sama orang-orang kaya. Akhirnya mereka ngamalkan juga. Habis sholat orang-orang kaya juga subhanallah, subhanallah. Sedih lagi orang-orang miskin dengan datang lagi. Wahai Rasulullah, amalan yang pian kasihkan kemarin tuh ketahuan sama orang-orang kaya tuh, mereka ngamalkan juga. Jadi orang-orang dulu itu berebut untuk kebaikan tuh. Begitu. Apa kata Nabi? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada orang yang Dia kehendaki. Ini kelebihannya orang yang berduit. Seperti itu. Kalau duitnya digunakan untuk infak, zakat, sedekah, bantu fakir miskin, yang punya anak yatim piatu. Seperti itu. Kelebihan. Saya 2 hari yang lalu kalau nggak salah di pondok ini kan saya ngajar hadis juga untuk santri putri. Jadi pas waktu itu saya baca hadis ketika Nabi sedang kumpul-kumpul dengan para sahabat, datanglah rombongan orang-orang miskin dari suku Mudhar. Orang-orang miskin telanjang
Telanjang dalam artian nggak pakai baju, nggak pakai celana. Kalau kita kan pakai baju, pakai celana, pakai pakaian yang berjahit-berjahit lah. Dia itu hanya pakai kain aja, pakai kain satu lembar ditutupkan ke badannya itu, sekedar menutupi aurat. Memang miskin dari suku Mudar, nggak punya baju, nggak punya celana. Memang pakaiannya itu aja, saking miskinnya itu. Sedih Nabi itu. Mereka rombongan datang dengan keadaan miskin kurus seperti itu, pakaian seperti itu, wajah Nabi itu berubah, sedih beliau. Langsung Nabi masuk kamar, nggak lama keluar lagi dari kamar itu. Lalu Nabi itu pidato. Nabi sampaikan kepada para sahabat-sahabat yang hadir di tempat itu gitu lah, supaya hidup ini saling membantu, saling menolong, saling meringankan beban satu dengan yang lain. Sahabat-sahabat yang hadir itu paham apa maksud Nabi ini. Langsung mereka yang punya makanan ngasih makanan, punya duit ngasih duit, punya pakaian ngasih pakaian. Sampai ada sahabat Ansar itu membawa apa namanya itu tuh sumbangan dia lah gitu kan, sedekah dia tadi itu, entah bentuknya apa. Saking beratnya itu nggak mampu dia ngangkatnya itu, dibantu sama yang lain ngangkatnya itu. Numpuklah makanan, numpuklah pakaian, diberikan kepada suku Mudar yang miskin-miskin yang mampu tadi itu. Melihat itu, wajah Nabi itu langsung berseri-seri gitu, bersinar, bercahaya, berseri-seri kayak kilauan emas begitu. Senangnya Nabi itu loh, sahabat-sahabat ini paham. Melihat suku Mudar yang miskin melarat seperti itu, yang lain rame-rame gotong royong saling membantu begitu, meringankan beban saudaranya. Jadi Nabi senang ketika ada umatnya mau berbagi, mau menolong, mau membantu itu. Selalu. Tapi Ustaz, saya mau sedekah duit dan punya duit. Misalnya, apa yang kita punya? Sampai kata Nabi, ittaqullah walau bisa kita merah. Takwalah kepada Allah, takwalah kepada Allah, walaupun hanya dengan sedekah sebelah korma, bukan sebiji korma, sebelahnya, separuh korma. Bagi orang-orang yang memang gak ada kemampuan kan, sebungkus gak bisa, satu biji, si biji gak bisa, separuh. Tapi kan kalau di kita ini kan gak ada korma, satu biji bakwan misalnya, begitu kan. Untuk di kita kan seperti itu, telepon kah atau apa itu. Apalagi kalau kue itu bingka, mantap lagi. Sampai mentok gak punya apa-apa sama sekali yang bisa kita sedekahkan. Kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu di hadapan saudara muslimmu itu pun nilai sedekah, sudah itu. Itu pun nilai sedekah, sudah. Subhanallah, luar biasa ini. Kalau kita mau saling berbagi, mau bersedekah tadi itu, itulah hujah kita nanti di hari kiamat. Ketika Allah tanya, kau gunakan untuk apa hartamu itu? Tasaddaqtu bihi, aku sedekah ya. Ada bukti, makanya hadis Nabi tadi itu kan was-shadaqatu burhanun, kata Nabi. Sedekah adalah bukti. Bukti apa? Bukti sebagai orang beriman, bukti kalau kita bukan orang munafik, bukti. Nanti di hari kiamat ketika Allah tanya, seperti itulah. Bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik, hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan ini, infak, zakat, sedekah. Apalagi kan kalau kita mau salurkan langsung sendiri, misalnya ke masjid, musala, pesantren, madrasah, TPA, bisa. Atau mungkin kalau kita mau nyalurkan sendiri karena sibuk, mungkin ingin bagi-bagi pahala, serahkan kepada orang yang memang menurut kita amanah, bisa nyalurkan. Kalau
kalau di Baitul Hidayah Gambatin ini kan adalah Jumat berkah kan. Nah misalnya salurkan, mungkin kalau uang 10.000, 20.000, 100.000 mungkin kita menyerahkan langsung ke masjid, merasa nggak nyaman misalnya gitu kan. Orang 10 juta, kita 100.000 mungkin merasa nggak nyaman. Udah kumpul kan jadi banyak juga ya. Seperti itu insyaallah ya. Semoga Allah berikan kita taufik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbana 'allimna allati yanfa'una rabbana faqina wa faqina wa barakatuh lana fi dinina rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanallah bihamdihi